Bingung dengan jalan akhir PDIP nanti menjadi oposisi atau masuk ke pemerintahan. Nah, di pidato Bu Megawati kemarin saat Rakernas, beliau malah mengatakan dimain-mainkan dulu, belum bersikap tegas oposisi atau masuk ke kabinet. Mari simak videonya. Politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Jadi ini ceritanya wartawannya yang dimainin, beliau gak bakal bersikap tegas biar penasaran. Setuju gak? Sip. Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini. Digalang rakyat, dikasih pengetahuan. Jangan enak-enak kamu kasih tahu kalau di amplop itu ada 1 juta. Ini permainan bener loh. Itulah makanya ibu tuh suka penasaran. Aku nih kan benernya dulu sama anak-anak waktu zaman PDI, mana si Rahmat tuh. Aku nih dibilangnya ratu preman loh. Loh iya loh. Kenapa? Ratu preman. Kayak preman aja. Aku nggak pernah mau percaya. Nah kayak sekarang ya gitu keluar aku opo. Kenapa ya? Karena aku nanya, lo kamu kok mata duitan banget ini sama rakyat lo? Kok kamu udahnya baru menyesal? Lo bu, dibilangnya jadi pinter toh. Umpamanya di dalam amplop, jangan tergiur lagi loh. Dibilang di dalamnya nih hanya 300.000, oke? Tapi di seal amplopnya. Terus apa? Dikasih kan, terus bilang ini jumlahnya 1 juta loh, gitu, oke? Terus udah gitu apa? Kamu KTP-nya ada? Kan ada HP? Difoto dah, amplop difoto, truk lagi nerima, terus KTP ikut. Terus udah tahu kan ada yang bahaya tuh pakai KTP karena katanya itu tanda terima, padahal waktu dibuka cuman 300.000 perak, dipikir ibu bohong. Nah di sini ketika Bu Megawati mengatakan bakal memainkan dulu atau tunggu dulu untuk bersikap oposisi atau masuk ke pemerintahan, ini pernyataan dari kubu Pak Prabowo melihat sikap dari Bu Megawati yang belum tegas untuk mengambil keputusannya. Bu Megawati ya soal posisi PDI di pemerintahan yang dikatakan gua mainin dulu dong atau pojok-pojok kepemimpinan, menurut kami adalah pernyataan yang normatif, tidak tendensius dan tidak menyudutkan ya. Bahkan ada kesan potensi adanya kemungkinan bergabungnya PD Perjuangan dalam satu barisan bersama kami di pemerintahan ya. Karena sepanjang 3 hari Rakernas, 3 hari atau 4 hari tersebut tidak ada satupun pernyataan dari Ibu Megawati atau elit PDIP Perjuangan yang menyatakan akan di luar pemerintahan secara tegas ya. Dan itu menurut kami adalah sinyal yang baik sekali.
Namun demikian kami menghormati ya posisi PDI Perjuangan yang akan mereka tentukan apakah di dalam ataukah di luar pemerintahan, sama-sama baik, dan kami yakin PDI Perjuangan akan mendukung semua kebijakan Prabowo Gibran yang pro rakyat, dan tentu akan mengkritisi semua kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, dan itu penting bagi kami. Jadi kami tidak sama sekali tersinggung, tersudut, tersindir dengan pernyataan Ibu Megawati tersebut soal pojok-pojok kepemimpinan atau soal apapun ya. Itu adalah pernyataan yang sangat normatif dan standar. Sebenarnya dari kubu Pak Prabowo dan Gerindra itu senang sekali ketika Bu Megawati masuk ke dalam kabinetnya atau pemerintahannya lah, tetapi kemarin terlanjur dari paslon nomor 3 atau Pak Ganjar sudah tegas untuk oposisi. Nah, di sisi lain ketua umumnya PDIP dari Bu Megawati belum menyampaikan keputusan resminya. Jadi bagaimana kedepannya, lihat nanti. Ya, ini bagian dari strategi komunikasi politik PDIP sebenarnya, supaya terus menjadi spotlight dan terus menjadi perbincangan soal bagaimana sikap politik mereka di 5 tahun yang akan datang. Meski sebenarnya publik sudah menangkap secara gamblang bahwa iman politik dan suasana hati politik PDIP itu sebenarnya lebih condong untuk menjadi oposisi dan berada di luar kekuasaan. Buktinya cukup banyak. Pertama misalnya, sampai hari ini PDIP itu masih menuduh bahwa proses pemilu sepanjang di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, mobilisasi aparatus kekuasaan, dan seterusnya. Yang kedua misalnya kita bisa cek bahwa elit-elit PDIP sampai hari ini pun juga kritis terkait dengan kebijakan politik Jokowi, terkait dengan kebijakan politik Prabowo Subianto, termasuk misalnya soal bagaimana pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga tentu di dalam Rakernas ini selama 3 hari, kalau kita hitung satu persatu, sikap politik mereka itu kan adalah sikap politik yang sesungguhnya, di mana refleksi dari semua statement-statement elit yang disampaikan itu adalah refleksi kemarahan, refleksi kritis bahwa mereka sebenarnya secara langsung menyebut kepada publik siap menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan. Cuman memang dalam Rakernas ini tidak disebutkan secara eksplisit, karena tentu butuh forum yang lebih besar bagi PDIP untuk menentukan sikap politik mereka. Setahu saya, sikap resmi PDIP itu seringkali diumumkan dalam kongres yang sering mereka adakan, terutama setiap 5 tahun yang mereka adakan ya. Dan kalau tidak salah, baru tahun depan kongres itu akan dilakukan. Dan saya hakul yakin, tahun depan baru kemudian PDIP akan mengumumkan secara resmi bagaimana sikap politik mereka di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Jadi inilah yang saya sebut adalah bagaimana PDIP sebenarnya sedang ingin bermain dua kaki. Satu sisi sikapnya kritis, terus memberikan serangan-serangan tajam terkait dengan praktik politik hari ini, tapi pada saat yang bersamaan belum resmi memutuskan bagaimana sikap resmi mereka sebagai sebuah oposisi yang memang harus berada di luar kekuasaan. Saya kira dua hal itu. Ya, kalau tadi Mas Adi menyampaikan bahwa ini kecenderungannya adalah oposisi, tapi kalau kita melihat Mas Adi, pernyataan yang disampaikan oleh Bu Mega, tidak ada koalisi dan oposisi ya di sistem pemerintahan kita. Ini artinya apakah sistem pemerintahan atau kerjasama politik yang akan dibangun ini seperti ketika zaman Pak Taufik Kimas, waktu itu menjadi ketua MPR, Pak SBY jadi presidennya, Pak Taufik Kimas kan waktu itu juga kader PDI Perjuangan. Apakah artinya sistem politik atau kerjasama politik yang ingin dibangun adalah ya di pemerintahan tidak, tapi di legislatifnya yang kerjasama? Atau seperti apa membacanya, Mas Adi? Ya sebenarnya memang di Indonesia itu tidak ada nomenklatur koalisi ataupun oposisi. Karena memang secara praktik politik kita itu adalah politik gotong royong, politik kerjasama dan politik kebersamaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Megawati itu sebenarnya adalah statement yang selalu diulang oleh elit-elit di negara ini, bahwa oposisi tidak lazim dalam sistem pemerintahan kita. Yang lazim itu adalah check and balances sebenarnya secara umum. Itu adalah fitrah bagaimana kekuasaan dan sistem politik berjalan di Indonesia. Tapi memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sekalipun PDIP itu memberikan pandangan-pandangan kritis, siap akan memonitor bagaimana potret pemerintahan Prabowo dan Gibran, tapi pada saat yang bersamaan harus diakui
ketika revisi Undang-Undang MD3 itu tidak dirubah, ini kan menegaskan bagaimana hubungan PDIP dengan partai pemenang pemilu, yaitu Gerindra khususnya, termasuk Golkar di dalamnya, Demokrat dan PAN itu baik-baik saja. Karena kalau hubungan PDIP dengan 4 partai pengusung Prabowo dan Gibran itu tidak baik-baik saja, maka revisi Undang-Undang MD3 itu akan dilakukan, seperti halnya dilakukan oleh kubu Prabowo dulu ketika Pilpres 2014 ya. Baik, Mas Adi, waktu kita sangat terbatas. Singkat saja Mas Adi, apakah PDIP ini akan bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Aku yakin PDIP akan berada di luar kekuasaan. Iman politik mereka adalah iman oposan, iman politik yang akan selalu memberikan sikap kritis terhadap Prabowo dan Gibran. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Praetno telah bergabung berdialog bersama kami di Kabar Petang.